Hanya ibu jangan sampai berwudu buka aurat di depan kaum pria. Kemudian ba'dahu, jadi masuk roksi mengusap kepala semuanya boleh, ba'dahu sebagian. Walau sya'ratan fi haddi birru, satu rambut sudah sah. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sunnahnya semuanya. Satu rambut saja, di mana pokoknya rambut kepala yang di kepala, rambut kepala yang di kepala. Al-khamis husul rijali, yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, sampai mata kaki. Mata itu tidak hanya di sini, rupanya kaki kita punya mata. Mata kaki adalah dua tulang yang tumbuh di kaki, kiri kanan itu mata kaki. Sampai mata kaki. Nah, masih khafi, atau mengusap sepatu, nanti kita akan sekalian mengusap sepatu, nanti ada syaratnya. Boleh kita pakai sepatu, nggak usah dilepas. Cuman sepatunya harus memenuhi syarat. Sepatu kuat, dipakai dalam keadaan suci, dan sepatunya menutup mata kaki, maka di saat kita berwudu, maka nggak usah kita melepaskan sepatu. Cukup kita usap di atasnya saja. Kita usap di atasnya sudah sah. Ya, ini idza kamulat syurutuha, kalau memang sudah sempurna syarat-syarat mengusap sepatu. Baik, ini sekelumit tentang fikih, nanti kita akan jelaskan tentang wudu. Wudu yang gampang. Biasanya bersama dengan wudu ini kami sertakan pembahasan yang lain tentang istinja, tentang cara. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kami hadirkan, mohon disiapkan yang wudu gampang. Jadi jangan repot kalau wudu. Baik, kita langsung kepada pembahasan yang ingin kami hadirkan pada malam ini. Orang baik adalah orang yang senang kebaikan. Dan orang baik adalah tidak senang dengan keburukan. Maka orang baik di saat melakukan keburukan, maka dia akan merasa malu. Bukan hanya malu kepada Allah juga, bukan sekedar malu kepada Allah, dia pun malu tidak ingin kejelekannya dilihat oleh orang lain. Karena dia orang baik. Makanya sungguh sangat bahaya jika ada orang punya dosa dengan Allah, kesalahan dengan Allah, kemudian dia mengobrol, menceritakan kepada orang lain, maka telah hilang kebaikannya. Hari ini menyedihkan banyak orang yang mungkin berlomba-lomba untuk membuat satu program, apakah di YouTube dan sebagainya, tanpa ragu dan tanpa malu membongkar kejelekannya. Ketahuilah bahwa orang baik akan senang dengan kebaikan. Dan di saat melakukan kesalahan, dia merasa malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Sehingga dia berupaya untuk menghentikan dari keburukan tersebut, bertobat. Maka dari itu, hai hamba Allah, siapapun dari kita pernah melakukan dosa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Kita semuanya pernah berdosa. Akan tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bergegas menyesali dosa tersebut, kemudian memohon ampun kepada Allah. Cukuplah engkau mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada siapapun dari bangsa manusia. Cuman kadang sebagian orang karena kebodohannya, dia melakukan kejelekan di tengah malam, esok harinya dia bercerita. Maka itu tidak beruntung dia. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan orang yang bersamanya. Karena kalau nanti anaknya mendengar berita keburukan itu, anaknya akan menjadi berprasangka buruk kepada ibunya, maka anaknya akan rusak. Bahkan mungkin anaknya akan meniru keburukan ibunya. Maka siapapun yang pernah punya salah urusan kepada Allah, hendaknya pandai-pandai menutup. Kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, umatku mah aman-aman saja. Kalaupun dia berdosa,
mudah Allah untuk mengampuni illal mujahirin, kecuali mereka yang terang-terangan dalam maksiat. Orang yang terang-terangan dalam maksiat ini yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu ditanya bagaimana orang bisa terang-terangan dalam zina, terang-terangan dalam maksiat? Terang-terangan dalam maksiat adalah ada orang yang melakukan kemaksiatan di tengah malam, tidak ada yang tahu. Dan hanya Allah yang tahu, akan tapi ternyata karena kebodohannya, di esok harinya diceritakan kepada sanak kerabat, saudara dan kawan-kawannya. Maka dialah orang bodoh. Maka siapapun anda yang punya dosa kepada Allah, cukuplah anda simpan antara anda dengan Allah. Jadikan itu bahan mengadu dan memohon ampun kepada Allah. Tidak perlu anda ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk suamimu, istrimu, anakmu, orang dekatmu, semuanya. Jangan kau beritahu kepada mereka tentang kesalahanmu. Jika engkau pandai menutupi kekuranganmu, itu tanda engkau telah diampuni oleh Allah. Jangan kau rusak anakmu dengan kemaksiatan yang pernah kau lakukan, lalu dia akan menjadikan dirimu suri toladan yang buruk. Atau dia merasa malu punya orang tua seperti itu, dan seterusnya. Jangan rusak anakmu dengan membongkar aibmu sendiri, hai hamba Allah. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Setiap malam menyeru hal mustaghfirin, mana orang yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Mungkin orang kepleset dalam zina masa lalu kelam, cukup menghadap kepada Allah. Allah Maha Pengampun, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan jika mengingat kejadian itu, jadilah bersedih, menyesal, menangis, lalu mengadulah kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan, ada orang yang punya konten katanya membongkar aib dan sebagainya. Kami hanya bisa menjawab bahwasanya seandainya dia belajar dan bertemu dengan para guru-guru yang mulia, niscaya dia tidak akan melakukan itu semuanya. Maka semoga Allah mengampuni dia, karena dia telah menghancurkan dirinya, menghancurkan anak-anaknya, menghancurkan keluarganya. Dia kalau punya anak akan malu punya orang tua semacam itu. Kalau hanya sekedar malu saja, mungkin anak akan jauh daripada perilaku buruk orang tua. Akan tapi yang menjadi musibah adalah jika anak merasa putus asa, ibuku begitu, kenapa juga saya tahan-tahan biarin. Ibuku pun akan bisa marah kalau aku melakukan yang serupa, karena ibuku juga begitu. Apalagi kalau sudah ibunya kejahatan yang kejelekannya diketahui oleh orang lain, dia merasa malu, maka kebencian akan muncul kepada ibunya. Hati-hati, hai hamba Allah. Dosa yang pernah dilakukan jangan sampai dibongkar kepada sesama manusia. Cukuplah bongkar aibmu kepada Allah, adukan kepada Allah. Ini yang pertama. Jangan menjadi orang bodoh. Minuman keras di masa lalunya, dosa masa lalunya, pernah berzina masa lalunya, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau kita serius menutup aib, maka Allah akan tutup aib tersebut. At-taibu minadz dzambi kaman lam yadham. Allah akan ampuni dosa-dosa sehingga seolah-olah tidak ada lagi dosa. Yang menjadi masalah ada kebodohan. Kebodohan. Suatu ketika ada seorang wanita. Ini kisahnya. Terjadi dengan sesungguhnya seorang wanita dinikahi seorang pria. Dan prianya sangat baik, sehingga karena baiknya sang pria memuliakan wanita dengan memuliakan yang sesungguhnya. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan lebih, rupanya wanita tersebut merasa tersanjung karena suaminya sangat baik. Dan melihat suaminya sangat baik dan sangat baik, tidak mampu wanita tersebut menahan kebaikan suaminya. Tersanjung dan tersanjung hingga suatu ketika berkata kepada sang suami, abang teramat baik kepadaku. Kata sang suami, karena kamu juga baik. Aku tidak pantas untuk abang. Kata siapa? Kamu solehah. Kamu sangat pantas untuk aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku senang kamu. Semakin disanjung begini, serupanya wanita betul-betul merasa tersanjung dan berkata, abang bener bang. Saya itu gak pantas untuk abang. Siapa bilang kamu pantas untuk aku? Rupanya karena kebodohannya, makanya itu karena jarang ngaji dia. Lalu dia berkata begini, abang,
Betul, karena saya melihat abang sangat baik dan sangat baik, saya merasa saya ini pengkhianat. Saya merasa ini abang. Memangnya kenapa, Dek? Enggak, abang. Abang bisa terima saya kan? Iya, saya terima dong, kamu istriku kok. Bener, abang mau terima saya. Apa sih maksudmu? Bukankah kamu istriku? Sambil nangis, iya bang, abang teramat baik tuh saya malu, saya nggak pantas. Kamu baik sayang, kamu cantik, kamu soleha. Bener abang menerima saya. Kamu kan istriku, gimana sih itu? Bener abang, memang ada pasti. Abang terima saya apa adaku? Iya dong, kamu terima, aku terima apa adamu. Rupanya karena kebodohan wanita nggak mampu, di akhir berkata abang, betul kau, saya tidak jujur, saya merasa beban sepanjang hidup saya. Memang kenapa sih dek saya? Abang, mohon maaf, tapi abang bisa terima saya. Ya saya terima dong, kamu istriku dong. Apapun adamu. Iya abang, dulu. Sambil menangis dia. Waktu saya SMA kelas 2. Saya punya kawan dekat. Terus, karena terlalu dekat akhirnya abang. Sampailah suatu ketika terjadi satu hal. Apa? Aku melakukan. Melakukan apa? Hubungan kayak suami istri. Sang suami mendengar suara itu kayak sambar petir. Nangis dia. Sang perempuan menangis. Kemudian tidak lama kemudian sang laki-laki berkata, wanita ini kau perlu cerai. Dan pantas dicerai. Karena apa? Karena dia bodoh. Kenapa masa lalunya diceritakan? Ini yang ilmu penting. Karena dia bodoh, masa lalu diceritakan. Masa lalu dia berlalu. Hai hamba Allah. Karena ngajinya salah hari ini, kurang ngaji. Sebab kalau seorang laki-laki mengetahui istrinya pernah berzina, belum tentu dia kuat. Bisa saja dibongkar kepada anaknya, akhirnya akan dihinakan oleh anaknya. Cukuplah Allah yang tahu, hei hamba Allah. Akhirnya dicerai. Menyesal sang suami, gak kuat. Karena dia sangat mencintai ternyata perempuannya. Padahal kalau dia tidak bercerita, Allah sudah ampuni dia. Mungkin dia berkata, nanti kalau aku tidak cerita, bagaimana kalau tahu dari orang lain? Kalau engkau tutup, Allah akan tutup. Gak usah khawatir. Makanya ngaji penting. Dan dalam banyaknya orang-orang bodoh. Bagaimana? Bahkan hari ini, suatu ketika ada orang bertanya juga. Ada orang tuh kalau sudah melanggar tuh bangga cerita kepada kawannya. Perempuan, aku kemarin telah berzina dengan laki-laki itu. Aku begini, Masya Allah, kebodohan. Kebodohan. Maka ya Allah, dosa yang seperti itu akan diampuni oleh Allah karena dia tidak pernah menyesal, karena dia bangga bercerita kepada bangsa manusia. Ini yang pertama, tutup aib, minuman keras, apapun. Pokoknya kalau kita punya urusan dosa kepada Allah, cukuplah Allah yang tahu, mengadulah kepada Allah. Dan pendidikan dari baginda Nabi, ada orang pernah berzina ngadu ke Rasulullah. Harapannya agar dihukum karena mereka tahu hukuman di akhirat pedih. Lebih senang kalau dihukum di dunia agar tidak dihukum di akhirat. Lalu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku kepleset, hancur, aku telah zina ya Rasulullah. Ngadu terus terang ke baginda Nabi, pengen dihukum. Karena tidak ingin dihukum di akhirat. Akan tapi baginda Nabi Ar-Raufur Rahim yang penuh kasih berkata, dihindarkan dari pengakuannya. Memang tidak dianjurkan kita datang ke mahkamah ngakui dosa kita kepada Allah. Tidak dianjurkan. Itu kebodohan. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta, barangkali kamu hanya sekedar sentuhan saja. Laki-laki itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku telah melakukannya. Nabi pun mengalihkan lagi, la'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin di antara dua paha tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya 4 kali. Lalu Nabi katakan, apakah benar orang ini? Diajak menghindar, menutup aib, kok masih saja terus-terus. Masih sehat orang ini. Cuman karena pengakuannya yang terus-menerus, akhirnya oleh Nabi ditegakkan hukuman kepada orang tersebut.
Akan tapi para ulama mengatakan, lihat, Nabi mengajar untuk menutup aib. Untuk menutup aib, hai hamba Allah. Ilmu itu penting. Ada sebagiannya itu tadi takut ketahuan sama orang, yang menutup adalah Allah. Kalau kita sudah berusaha menutup kekurangan kita, yang menutup adalah Allah, yang menyempurnakan adalah Allah. Jangan menjadi orang bodoh. Ya, karena yang menjadi masalah lagi kalau sudah seorang perempuan atau laki-laki sudah tidak pernah malu lagi dengan perbuatannya itu. Apa yang terjadi di sebuah rumah hancur rumah. Seorang laki-laki, seorang ibu di pengaduan. Iya, kalau anaknya selamat. Memang kadang masalah keselamatan itu adalah memang betul dari Allah. Keselamatan dari Allah. Cuman begitu mudahnya anak terpengaruh kalau melihat ibunya begitu. Ibunya setiap malam membawa laki-laki ke rumahnya. Kira-kira daripada anak. Putus asa, ngapain juga. Apalagi mungkin syahwat bangkit, ngapain juga saya tahan-tahan. Sehingga di masyarakat tersebut sudah tidak malu lagi dengan zina, dengan dosa yang pernah dilakukan. Maka dosa itu ditutup supaya tidak pertama menjadi dia direndahkan, yang kedua menjadi maksiat, menjadi biasa di tempat tersebut. Sehingga kita pun nggak boleh bertanya, kamu pernah berzina? Ini kurang ajar, dicampur 80 kali. Kau pernah berzina, menuduh berzina, mengatakan berzina. Kalau kita bertanya, kamu pernah berzina? Maknanya apa? Ada dugaan berzina. Ini bertanya nggak boleh. Karena itu tidak sah, maka Anda pun tidak boleh menjawab. Biarpun seandainya ada orang pernah meleset dalam zina, Anda tidak boleh menjawab karena pertanyaan itu pertanyaan tidak syar'i, tidak boleh. Bertanya mungkin enggak boleh. Kau pernah berzina, siapa kamu? Bukan bisa jadi lapor ini menutup bagaimana engkau bertanya tentang perzinahan seseorang. Ayo, kita perlu ilmu yang serius ya hamba Allah. Bukan hanya kumpul ngaji, kumpul. Kita harus serius belajar. Belajar akhlak yang mulia. Ini loh kemuliaan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Semua orang punya dosa, akan tapi sebaik-baik orang yang punya dosa segera mohon ampun dan menutupi aibnya. Dan Allah As-Sitir, Maha menutup. Sudah Allah menutup, jangan dibongkar. Baik, ini yang pertama. Orang baik akan senang dengan kebaikan dan tidak senang kalau keburukannya diketahui oleh orang. Yang kedua adalah orang baik akan senang melihat orang lain baik. Dan orang baik tidak akan senang melihat orang lain berbuat tidak baik. Maka pelajaran yang kedua bagi kita adalah jangan sampai Anda senang melihat aibnya orang lain. Jangan sekali-kali Anda membongkar aibnya orang, menceritakan aibnya orang. Hati-hati, hei hamba Allah, ada orang hobinya rumpi, membicarakan kejelekan orang. Wah, sengsara tuh manusia, itu si busuk. Menceritakan aibnya orang, kalaupun mungkin ada orang curhat kepada Anda. Dia telah melakukan minuman keras, dia telah melakukan berzina. Ada orang curhat kepada kami misalnya. Istri pun tidak boleh tahu. Saya nggak boleh ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Karena orang ini curhat cari solusi. Bukan orang pembelah aibnya. Karena dia bingung caranya bagaimana. Saya pun nggak boleh cerita pada istri. Nggak boleh, pengkhianat saya. Dan jangan suka membongkar aibnya orang, lihat. Kalau orang suka membongkar aibnya orang, lihat langsung dibongkar oleh tidak lama, lihat. Hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Nabi menyebutkan man tatabba'a aurat akhihi muslim. Barang siapa yang membongkar aibnya saudaranya, tatabba Allah auratahu. Allah akan bongkar. Tatabba Allah auratahu. Allah akan bongkar aibnya. Pasti baik dia boleh tengah rumah. Kalau dibongkar di dunia dan bongkar di akhirat. Makanya jangan biasa ngomong kejelekan orang pun Anda melihat. Kalau Anda ingin membenahi berbuat baik, ingat kejadian, tapi jangan membongkar, jangan suka ngomongin kejelekan orang. Ya Allah. Kita perlu ilmu yang serius. Nabi juga menyebutkan wa idza tatabba'ta auratan nasi faqad afsadtahum aw kitta an tufsidahum.
Kalau engkau bongkar aibnya orang berarti kalau menghancurkan dia. Tapi hukumannya lebih serem lagi, Allah akan bongkar. Coba aja Anda bongkar aibnya orang, sebentar lagi Allah bongkar aibnya. Di dunia itu belum di akhirat. Dan itu mulut busuk, mulut benci, mulut dengki. Kalau Anda punya cinta nggak akan bisa bercerita. Sahabat karib Anda yang sangat Anda cintai melakukan dosa akan Anda tutup. Makanya tolong jaga mulut Anda. Kalau Anda melihat berita kemaksiatan tentang tetangga, Anda tidak boleh cerita kepada istri sekalipun, orang kepercayaan sekalipun, nggak boleh. Akan tapi Anda hanya akan beritahu kepada Allah, ya Allah, tetanggaku melakukan kemaksiatan, ampuni dia ya Allah. Dan minta ya Allah lupakan aku dari aku mengingat kemaksiatan orang itu. Karena memang musibah kita ini. Kalau sudah dengar berita kemaksiatan seseorang itu paling berat. Saya juga paling tidak suka kalau kita dengar berita tentang orang bermaksiat. Khawatir hati ini kotor, nggak bisa menghormati orang itu. Makanya kami pun tidak begitu senang berkumpul, tidak senang berkumpul orang dengan orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Anda akan berduka. Anda jangan mau duduk dengan orang yang biasa ngomongin kejelekan orang. Ada orang suka wartawan, sumber berita. Apa dia tahu? Masya Allah. Dan memang ada orang yang memang jiwanya jiwa bongkar aib orang. Dia paling pengen tahu aibnya orang. Dia megang handphonenya temennya. 2 menit sudah tahu di mana itu. WhatsApp yang jelek. Tahu memang busuk, tangannya busuk, matanya busuk. Dan itu bukan Anda, maka saya akan bilang busuk-busuk karena itu bukan Anda. Ada orang, jadi kalau rumahnya seseorang, kalau bertamu, matanya kemana itu tahu mencari buku yang sekiranya bakal nyimpen rahasia. Buku catatan harian itu, kemana nih? Pasti gitu setannya, iblisnya. Awas yang merasa punya sifat jelek segera tobat. Kalau tidak Anda akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Di akhirat lebih serem lagi, akan dituntut, pahala Anda akan habis. Akan diminta oleh orang yang ada bongkar aibnya. Hati-hati. Jadi jangan suka Anda menyebut kekurangan orang lain. Bahkan dalam panjat doa kami selalu, ya Allah tutuplah kekurangan saudara-saudara kami dari mata kami. Kami tidak ingin melihat. Bahkan yang pernah kami lihat, ya Allah jadikan kami lupa ya Allah. Agar kami tidak merendahkan dan menghinakan siapapun dari hamba-hamba-Mu. Kita tidak ingin melihat kekurangan siapapun. Tidak ingin. Makanya majelis kita pun kita bersihkan dari itu semuanya. Makanya kita juga tidak ingin. Kadang-kadang ada jamaah yang mengajari saya itu untuk ngomongin kejelekan orang. Kadang-kadang Buya, menurut Buya Irak ini gimana? Oh, ini kurang ajar ngajari saya. Tidak pejabat, tidak artis, itu bukan urusan saya. Jangan diajari saya ngomongin kejelekan orang. Insya Allah saya tidak terpancing, tapi jangan diajari saya. Dan ingat, orang istimewa, lihat. Orangnya bisa menutup aib. Bahkan kalau perlu kita akan menjadi tim penutup aibnya hamba Allah. Maka lihat, akan Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut. Allah turunkan kebaikan dalam keluarganya. Kalau kita menjadi tim penutup aib, maka Allah akan tutup aib kita. Barang siapa yang menutup kekurangan hambanya di dunia, maka Allah akan tutup kekurangannya nanti di akhirat. Kalau kita menutup aibnya saudara kita di dunia, kita simpan, tidak kita ceritakan, bahkan kita ganti dengan panjatan doa, maka Allah akan jaga. Tidak akan dibongkar aib kita nanti di akhirat. Hati-hati jangan ngomongin kejelekan siapapun dari hamba Allah. Memang ada namanya punya watak jelek, tapi harus sadar, jangan-jangan itu. Kalau Anda memang punya watak, pengen tahu. Dan sudah pengen tahunya luar biasa. Jadi ngomong begini, denger ini saya nyambung dia. Stromnya nyambung. Oh denger. Langsung mencari. Termasuk barangkali Anda penasaran dengan seseorang itu siapa sih. Lalu Anda buat browsing di internet. Mencari kejelekannya, hati Anda sudah mulai busuk. Anda jangan mencari kejelekan siapapun dari hamba Allah. Motori hati Anda. Kita sudah mencari kejelekan Allah. Jangan Anda ingin tahu kekurangan orang lain, apalagi mencari-cari. Na'udzubillah. Apakah tidak takut ancaman akan dibongkar aib kita? Kalau sekedar dihukum di dunia mendeng, tapi kalau aib kita dibongkar di akhirat, Allah akan hinakan kita.
Jadi kita semuanya tahu, kita manusia semua punya kesalahan. Kalau bukan karena kasih sayang Allah menutup kekurangan kita, kayaknya kita nggak enak duduk bersama. Karena Anda tahu kesalahan saya, Anda tahu dosa saya, kayaknya nggak mau deh ngaji sama Bu Yahya, dia juga banyak dosa. Alhamdulillah ditutup oleh Allah di antara kita, sehingga kita bisa belajar enak. Kalau Anda tahu hakikat saya, nggak mau belajar kayaknya. Dengan teman nggak enak dodo, wah ini begini nggak enak. Akan tapi hati bersih, akan melihat orang dengan pandangan prasangka baik. Maka penuhilah matamu, penuhilah pandanganmu dengan kebaikan saudara-saudaramu. Maka setelah kau penuhi matamu dengan pandangan kepada kebaikannya, tidak akan bisa mengintip keburukannya lagi. Kalau sudah biasa melihat keburukannya seseorang, maka sudah nggak bisa melihat kebaikannya. Kadang pengen jeleknya dong. Nyebut, nyari kejelekannya, hati-hati. Coba ini koreksi diri, Anda tidak perlu koreksi orang lain, nggak perlu. Anda benda sendiri. Kadang seorang anak penasaran dengan ibunya. Sampai suatu kita ada seorang perempuan. Saya gelisah Bu ya, kenapa? Tanggal lahir saya itu dengan surat nikah ibu saya duluan tanggal lahir saya. Oh, ini calon ahli neraka seperti memang kau akan bilang ibumu zina begitu. Bukankah ada orang nikah duluan suratnya dibuat 2 tahun yang akan datang, kan ada. Kenapa kau bingung? Tapi karena sudah hati kau terlangsung merasakan jelek pada ibunya. Jangan-jangan saya ini bukan anak ibunya. Dulu. Ada orang nikah 4 tahun baru ada bikin surat nikah karena belum punya duit. Sudah punya anak 3, ayo mau apa? Ada nikah siri dan sebagainya. Tapi dasar anak busuk langsung jangan-jangan ibu begini. Oh nggak boleh begitu. Hati-hati, bongkar aib ibunya sendiri kadang, anaknya sendiri. Jadi 2 hal tadi, menutup aib diri kita sendiri, menutup aibnya orang lain. Sampai dikabarkan suatu ketika dalam satu as-solihin, namanya orang soleh dibukakan oleh Allah, namanya ilham. Bahwasanya orang di tempat ini telah diampuni karena si fulan. Oh si fulan. Orang di tempat ini telah diampuni gara-gara si fulan, satu orang. Dan mimpi seperti itu. Akhirnya dicari orang itu siapa. Katanya orang itu adalah orang yang hidupnya nggak baik. Mabuk. Sehingga seorang alim bermimpi tersebut mendatangi orang yang disebutkan bahwasanya orang di sini akan diampuni gara-gara dia. Aku datang ke tempat orang tersebut. Setelah datang ke tempat tersebut, orangnya lagi gak ada, yang ada anaknya. Lalu anaknya ditanya, apa kerjaan ayahmu? Ayahku kerjanya adalah tidak baik, dia mabuk. Itu. Hanya beberapa hari ini dia sudah berhenti. Beberapa hari ini sudah berhenti. Karena kerjaan ayah saya tidak baik, cuma sudah berobat akhir. Dia sudah berhenti di bekas ini. Dan sudah kita tidak ada lagi apa? Tidak ada. Akhirnya orang yang datang. Sehingga seorang alim bertanya, apa yang kau lakukan sama ini? Aku tidak ngerti. Anakku juga tahu kalau aku juga mampu. Tapi aku sudah berhenti. Aku sudah berhenti. Aku sudah tidak mau lagi mampu. Aku tidak judi lagi. Tidak ada sesuatu selain ini. Apa ada selain ini? Aku tidak pernah punya amalan baik kecuali suatu ketika ada seorang perempuan datang. Dia menangis karena dia telah hamil di luar nikah. Terus karena di luar nikah dia merasa malu dan keluarganya, akhirnya apa? Perempuan itu aku rawat di tempat ini sampai dia melahirkan. Dia tidak bisa pindah ke sebuah tempat, di tempat yang sangat aman dan dia terperbudak. Aku hanya punya amal itu saja. Jadi perempuan hamil luar nikah itu
kaisar disuruh lahir dihormati sehingga diungsikan semua tempat yang orang mereka menghidangkan dia. Lalu kata orang anak tersebut, justru ayat bunda karena inilah engkau menjadi orang tobat. Karena inilah engkau menjadi berhenti dari mampu. Karena inilah orang bersedia diampuni. Menutup aibnya orang lain hamil wanita, dididik dengan baik, dilahirkan bahkan dia berperan seperti orang suaminya. Padahal bukan. Pokoknya dirawat sampai melahirkan anak gede lalu pindah ke sebuah tempat. Tentunya tempat tidak disebut, kalau disebutkan dengan buka ringan juga nanti. Buka sebuah tempat, ini sebuah kisah. Maka Anda menjadi tim menutup aibnya hamba Allah. Jangan bongkar aibnya hamba Allah. Mungkin ada orang maaf, ada seorang wanita tahu hari ini hari pernikahan. Mungkin ada anak hamil luar nikah, ajari dia untuk tobat. Kemudian ajari bagaimana menutup aibnya. Jangan sampai dia merasa putus asa. Coba kalau orang sudah pernah berzina, kemudian dia putus asa dia. Akhirnya dia tak peduli lagi. Terserah orang sudah mengatakan saya berzina. Apa yang saya tahan juga? Kalau perlu suamimu tak ajak zina sehari itu. Sebenarnya. Dan juga Anda jangan bongkar aibnya hamba Allah. Ingat, pastikan mulai hari ini. Tutup. Kalau Anda melihat aibnya seseorang, Anda istighfar yang banyak. Ya Allah, jangan sampai lesan yang tutup. Oh, tidak tahan. Kalau Anda melihat, pertama jangan pengen lihat, jangan pengen dengar. Dan lihat watak jelek Anda. Kalau tiba-tiba Anda penasaran, berarti Anda buruk. Anda busuk, penasaran pengen dengar aibnya orang. Benar, mana jangan-jangan? Oh dia kemana itu? Dengan siapa dia? Oh, katanya. Oh, mulai. Telepon, kamu tahu kenal enggak? Rumahnya mana sih? Oh, mulai. Loh, berjuang ya. Orang pas neraka juga berjuang. Jangan-jangan. Bongkar aibnya orang itu pakai duit. Kadang bayar orang memberikan informasi. Bodohan. Kasih duit, kasih hadiah, sebengkalan baik. Kok nggak kabarin ya? Kabarin baik jadi masuk dia termasuk neraka rumahnya. Kabarin lalu ayam. Innalillah. Insya Allah dia di surga semuanya. Jangan membicarakan kejelekan siapapun. Jangan mencari-cari kekurangan siapapun dari Allah. Semua dari kita punya kekurangan, nggak ada yang tidak punya dosa. Akan lebih hebat kalau Anda bisa menutup aibnya orang. Yuk kita menjadi tim. Termasuk mohon maaf hari ini kita banyak menemukan berzina. Orang hamil luar nikah dan seterusnya. Jangan sampai anaknya tahu kalau ibunya pernah berzina. Jangan sampai tetangganya tahu kalau dia pernah berzina. Ini PR bagi Anda. Bagaimana sudah terpuruk ini seorang wanita terpuruk ini menjadi mulia setelah ini. Jangan sampai dia menjadi orang putus asa. Kalau sudah putus asa dia akan menjadi pezina. Sehingga dia menjadi pezina yang dirusak banyak lagi. Bahkan mungkin keluarga kita pun akan dirusak orang ini. Jangan rendahkan orang-orang seperti itu. Inilah. Makanya jangan bongkar aibnya siapapun. Tidak ada perlunya. Dan juga jangan bongkar aib diri sendiri. Karena kami mendengar beberapa hari yang lalu ada konten katanya YouTube apa itu ada orang cerita ini. Bahkan selama semoga Allah mengampuni mengatakan satu orang tidak tahu ceritanya benar-benar Allah dan cerita dia ada orang hamil luar nikah. Cuman dia buat konten minta bantuan agar mendapatkan nafkah karena ini adalah saya ditinggal oleh kekasih saya setelah dihamili dan sebagainya. Karena dia tidak ngaji, jangan ikut-ikutan. Ya kasihan dia coba. Ini nggak bisa dihapus kisah ini. Kisah nggak bisa dihapus sampai kapanpun dia susah. Sehingga anak pun lahir dalam keadaan dia akan minder karena ibunya berzina. Sehingga tidak ingin menjadi orang mulia mas susah. Kenapa? Ibu saya begitu nanti. Dia mau menikah ketahuan, oh berkokok dia. Waduh repot, panjang masa, capek dia. Makanya indahnya Islam. Mengajari kita menutup aibnya orang lain. Insya Allah ini bisa kami hadirkan kalau jangan Anda ingin tahu. Setelah Anda tahu, tiba-tiba Anda diberitahu, maka Anda bisa menutup. Kalau ada orang datang pada Anda dengan dosa-dosa bercinta pada Anda, lanjut curhat, Anda katakan, demi Allah, ini adalah cerita terakhir saya kepada manusia. Setelah itu jangan cerita lagi. Dan Anda pun dapat bercerita pada orang terdekat Anda. Kalau saya menceritakan, saya tidak menyebut siapa orang. Sekedar contoh saja, ada orang penzina dan saya begini, saya contoh, dan saya sebutkan namanya. Kalau saya nyebutkan namanya, ya saya menghancurkan dia. Saya bodoh. Seperti itu insya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Di dunia, hingga kelak. Di surga. Di padang mahsyar tidak ada aib bagi kita. Aib kita tidak dibongkar oleh Allah. Dan semoga Allah menjaga kita dari sebab-sebab kehinaan. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud kembali kepada Allah, bagaimana kita tunduk patuh kepada Quran dan hadis dan mengamalkannya. Bagaimana caranya? Pulanglah kau ke Jakarta. Mau jalan kaki lama 4 hari. Artinya kembali Al-Quran dan Sunnah, maksudnya kita berpegang mengamalkan Sunnah Nabi dan Al-Quran. Cuma yang perlu diperjelas adalah bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini ada orang sok Quran Sunnah hebat. Ibaratnya orang kampung cerita, kita harus ke Jakarta. Wah, bawa sarung di kepala, jalan cepat keping-keping. Ya, 10 hari nggak nyampe. Sementara yang lain ngerti caranya aja. Jakarta pakai kereta langsung. Jakarta Gambir, ya. Tol. Makanya ini orang hari ini ada orang yang orang kampung tadi. Sok pengen ke Jakarta, tapi nggak ngerti jalannya. Akhirnya nggak nyampe, tersesat, berhenti di gunung sana. Sama kembali pada Al-Quran dan Sunnah adalah harus ada caranya. Caranya adalah mengikuti orang yang mengerti cara kembali kepada Quran dan hadis, yaitu para ulama. Para ulama atau mengikuti jalannya, ya jalannya para ulama. Ya jalan ini berjalan terbukti. Ada tidak jalan alternatif? Benar jalan alternatif. Katanya lebih cepat. Katanya apa? Itu kan betul-betul kode. Sehingga jembatan putus nggak tahu kan? Ada orang sok pengen jalan pintas langsung. Tapi dia nggak punya Al-Quran, nggak sampai nanti kepada Al-Quran dan hadis nanti. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, caranya adalah mengikuti orang ngerti, yaitu mengikuti ulama. Ulama itu semacam jalan itu. Jalan kita menuju Al-Quran ya ulama. Jalan itu ya macam-macam. Ada jalan tol sudah terbukti, ada orang mondar-mandir lewat sampai, kan gitu. Ada jalan baru di bener gak, kan gitu. Makanya jalan itu ulama. Diuji ilmunya dari masa ke masa. Bukan nama satu orang, tapi satu orang ini punya nama, tapi ilmunya diuji. Nah makanya ulama yang mempunyai cara, yang punya ilmu ini kita ngikuti mereka. Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah mengikuti ulama. Ulama yang mana? Ini semua ulama bisa. Dan didukung, diuji. Mereka yang sudah pasti diuji. Dari masa ke masa, mereka ulama-ulama besar. Banyak ulama. Ya, ulama sudah. Ujiannya bukan ujian sekedar ujian tersebut, itu uji daripada kajian-kajian orang yang datang setelahnya. Sampai hari ini, ternyata ilmunya masih tetap.
Ini dalam bahasa sederhananya adalah caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah
Belakangnya berapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya temannya. Ngejek. Saya lihat apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beda riwayatnya. Untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallah alam, saya nggak tahu orangnya, jangan saya sebut. Jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat. Semoga istrinya Al-Fatihah sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf apa. Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda mati barangkali kan begitu. Sehingga kalau kita dimanapun pun tempat masalah. Bukan rukyah sama tadi sholat saya. Yang Anda suka bid'ah, tambah rukyah, tambah ayat yang lain. Juga ada masalah sebetulnya. Biarpun ada saya, rukyah adalah memang baca surat seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya. Jadi janganlah orang-orang Anda para asatid jangan bikin kisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya. Yang mengerti ilmu tentunya bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Anda boleh semoga ini panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Anda dapat hati-hati, tidak panjang umur dan juga panjang umur semuanya. Boleh begitu ya? Tolonglah saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, katanya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu. Ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salat, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orang dan saya juga tidak ingin tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa tahun lalu itu masalah itu. Ngecek surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Tolonglah. Adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, tidak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ejek dong. Apalagi masyarakat Indonesia dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya. Itu bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Mau begitu membodohkan orang. Ya, jangan didengar kalau begitu udah gaya yang membodohkan orang. Bahaya orang semacam itu akan meracuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masa ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah atau Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir bin Nurai ini dengan 2 cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi. Gambarannya ada permasalahan dalam dirinya, kemudian dia ingin cari solusi, ya kan? Kemudian barangkali nyantol buka medsos, barangkali ketemu solusinya. Ya, buka konten-konten asal. Kalau Anda cerdas, kalau Anda sakit, Anda cari obat di mana? Di toko obat atau di apotek, itu baru cerdas. Kalau Anda tiba-tiba ke warung, ke toko garam, barangkali sana ada obat pusing saya, Anda ini sakit. Anda sakit kok tempat garam, ya mungkin ada obat yang nyisip di sana, tapi kan mestinya Anda tidak akan ke sana dong. Kalau Anda ingin cari solusi, Anda menuju ke kontennya orang atau channelnya orang yang jelas, jangan liar dong. Begitu. Menghindar dari media sosial hari ini memang kayaknya susah. Tapi Anda tahu dong, masa cari obat ke warung nasi? Ini kan pusing Anda ini kan begitu. Anda ke toko obat, ke apotek. Kalau lapar, Anda ke warung nasi, jangan ke apotek. Itu baru cerdas. Itu maksudnya kalau Anda ingin cari solusi, jangan asal buka barangkali. Pasir namanya, atau kerikil. Barangkali, enggak, langsung konten Ustaz yang aku percaya, yang dia biasanya membawa pesan-pesan atau memberi solusi seperti itu. Jadi jangan asal seperti itu. Tolong waspada. Kita jangan liar mendengar, sebab yang menjadi masalah terpengaruhnya di itu hadus. Karena pergeseran nilai itu kadang nggak terasa, tiba-tiba pelan-pelan kita sudah di luar. Sehingga mempengaruhi otak kita pelan-pelan, tapi kita sudah punya pemikiran yang salah. Karena halus pemikiran, maka Anda kalau ingin mendengar harus Anda pastikan itu dari guru yang benar, jangan asal. Itu berarti Anda cerdas. Kalau lapar ke warung nasi, jangan ke toko obat. Kalau Anda cari obat ke toko obat, jangan ke warung nasi. Anda cerdas. Kalau Anda ingin cari solusi, ke tempatnya yang akan memberikan solusi yang benar, jangan liar. Itulah harapan kami bahwasanya Anda cerdas dalam bermedsos. Konten-konten, channel-channel yang harus Anda tuju itu channel seperti apa. Kalau tidak manfaat, hindari. Jangan sia-siakan waktu Anda. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah kita di Bandung sudah ada pondok pesantren, tempatnya di Rawabuku Ciwidey dan di Cicalengka. Apa? Cicalengka, bukan Lengka. Cicalengka. Baik. Alhamdulillah, mohon didoakan semoga dari pewakaf yang rawat santri dan santri guru-gurunya diberi segala kebaikan. Tapi kami juga mengajak kepada Anda yang ingin berpartisipasi, harapan kami adalah ada tempat lagi yang lebih besar untuk sekolah yang mengajarkan keindahan, sekolah yang mengajarkan bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, sekolah yang mengajarkan kelembutan, sekolah yang bagaimana kita bisa menjaga mata kita untuk tidak melihat aibnya orang lain. Kita perlu sekolah seperti itu, pondok pesantren. InsyaAllah kami ingin dukungan-dukungan, semoga Allah milih Anda untuk bisa berjuang bersama kami. InsyaAllah yang lemah diberi kekuatan, yang nggak punya duit jadi punya duit, semuanya akan dimudahkan InsyaAllah. Langsung bergabung ke nomor rekening 751 2222, kami ulang 751 2222 047. Baik, kemudian nomor rekening 751 2222 147, kode bank 451, atas nama Yayasan Al-Bahjah Bandung. Kemudian juga ada infak canceling, ada canceling atau di tempat di mana ada canceling, itu maksudnya untuk mengajari anak kita, membantu kita siapapun di rumah kita untuk bisa bersedekah. Mungkin anak kita kalau beli bakso, sayang, kalau beli bakso sisihkan.
nggak ngerti anak-anak jadi apa ini. Kalau kita kaya raya pelit pun Anda rugi. Kalau ya dermawan, Anda latih oleh saat ini. Ini ada counseling nanti dikumpulkan kembali, membiasakan anak untuk bisa menjadi anak yang selalu berbuat kebaikan. Dan juga di dalamnya kita juga di rangkaian tersebut Anda bisa ngirim untuk kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Kita yang wujudkan di Bandung media-media untuk melengkapi media. Jadi kalau kita mengadakan acara di Bandung, tidak perlu kita bawa alat-alat yang dari Cirebon misalnya. Dan juga agar berkembang juga yang di sini. Ini saja insya Allah. Apalagi program Al-Bahjah Bandung aktif ya. Untuk bisa mengetahui aktivitas dakwah kami, bisa langsung ke nomor telepon 08121 151 67341 atau langsung ke Ustaz Denny Rahyan. Masya Allah, ini saja. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kau yang maha kasih. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, rindukan kami kepada kebaikan. Rindukan kami kepada kemuliaan. Bencikan kami kepada kehinaan. Bencikan kami kepada sebab-sebab kehinaan. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Dan sungguh dosa kami sangat banyak, teramat banyak, akan tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami tidak ingin menghadap-Mu nanti dengan membawa dosa, karena dosa yang belum Kau ampuni akan kami temukan siksanya di alam barzah nanti. Akan memberatkan kami di padang mahsyar, akan menjadi sebab kami masuk neraka-Mu, dan kami tidak ingin itu semua ya Allah. Kami ingin hidup kami indah di dunia hingga kelak di surga. Maka kami mohon ampuni kami dosa-dosa kami semua ya Allah. Tampakkan, tunjukkan kekurangan dan dosa kami kepada kami agar kami mudah berubah ya Allah. Dan tutup aib kami dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Dan tutup aib mereka dari mata kami ya Allah. Maka kami mohon, jika mata kami pernah melihat kekurangan hamba-Mu, maka jadikan kami melupakannya ya Allah. Kami tidak ingin mengingat itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari judi. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang melakukan itu semua ya Allah, kami mohon ampuni dan berikan kesadaran ya Allah. Ampuni dan berikan kesadaran, hentikan ya Allah dari kehinaan itu. Kami mohon, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina yang hina dan Kau hinakan itu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Cintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang saleh-salehah. Ini banggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami, tidak ya Allah. Kami mohon, kami maafkan mereka, maka ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan dari kezalimannya ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sebesar apapun kesalahan mereka, ampuni ya Allah. Jangan Kau jadikan dan kami dendam kepada mereka
mereka ya Allah. Lapangkan hati kami ingin hal hidup kami indah, bahagia dengan siapapun, kami tidak mendendam dan kami tidak mendengki ya Allah. Kami ingin hati yang seperti itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka semua. Dan kami mohon jauhkan kami dari buat zalim di rumah tangga kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ada suami yang sering zalim pada istri ya Allah, maka ya Allah, sungguh ini adalah sejelek-jelek suami, maka kami mohon ya Allah, lembutkan hatinya sehingga dia esok hari semakin lembut kepada istrinya. Dan jika ada di antara yang hadir yang adalah istri yang sering zalim kepada suami, dia adalah sejelek-jelek istri, maka kami mohon berkat majelis mulia ini lembutkan hati mereka sehingga setelah ini mereka semakin sopan santun, penuh kasih dan lembut kepada suami, sehingga hidup mereka semakin indah dengan kasih sayang dan cinta. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala percekcokan, perselisihan, dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Tuhan hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.